Islam dari Radio Lagers. Pada malam ini kita akan mendengarkan ceramah Islam dari Ustaz kita, Kiai kita, Muhammad Al-Ikhlas Al-Ihsan. Dia adalah seorang lulusan UIN Alauddin Makassar. Artinya ilmunya jelas, tidak bengkok ke kiri, tidak bengkok ke kanan, akan tetapi ilmunya jelas, sumber jelas dan valid. Makanya kita harus hati-hati sekarang belajar agama. Iya, baru belajar sedikit di YouTube sudah berani menyampaikan ajaran Islam. Saudara-saudara, teman-teman sekalian yang sangat berbahagia, kita patut bersyukur pada malam ini karena kita kehadiran seorang dai, salah satu dai kita yang dari Bulukumba, tepatnya orang Tiro. Saya persilakan dengan hormat kepada Kiai Muhammad Al-Ikhlas Al-Ihsan, MAG, SPDI, ada I-nya, Sarjana Pendidikan Agama Islam, itu SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diberi kekuatan, nikmat iman, kesehatan untuk tetap menikmati indahnya Islam walaupun kita dalam suasana sepi, berduka dan sebagainya. Berbagai rasa yang terjadi dalam tubuh kita. Ada apa dengan Indonesia ini sebenarnya? Dalam Al-Quran dikatakan, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam ayat lain Al-Quran menyampaikan kepada kita bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi halaka. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dulu kita ini di Indonesia ini satu aman, dua mudah, tidak ada kekacauan. Tapi sekarang Masya Allah, untuk datang ke kota saja kita itu takut dibegal, takut di ini, takut dibodohi, takut di ini, takut di itu. Ada apa sebenarnya ini? Gempa bumi di mana-mana terjadi, gunung meletus, tsunami, longsor, berbagai bencana terjadi di negeri ini. Ada apa sebenarnya? Kita harus patut introspeksi diri. Apakah Tuhan sudah murka kepada kita? Orang yang tidak salah kena batunya juga. Kita sudah meninggalkan ajaran Islam, jauh dari agama. Agama mengajarkan kepada kita ketuhanan yang maha didengungkan, kesetanan yang luar biasa yang dijalankan. Kenapa bisa mesti terjadi seperti ini? Haruskah ini terjadi? Masih ada waktu dan kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri. Negeri kita seperti dulu lagi. Makanya kemarin saya buat video
konten kreator video, itu lagunya Iwan Fals. Masya Allah, katanya lagunya Iwan Fals, ya Allah ampunilah dosa kami. Jangan sampai benar itu lagu itu. Dosa, dosa, dosa menumpuk, menggunung, menumpuk, menggunung. Akhirnya terjadi banjir, tsunami, gempa bumi, kebakaran. Dulu jarang terjadi kebakaran. Dulu tidak pernah terjadi gempa bumi, tsunami. Dulu, itu dulu. Tapi kenapa sekarang itu terjadi? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalau kita lihat dari sisi pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam kan simpel banget ajaran Islam itu. Jalankan rukun Islam, jalankan rukun iman, dan laksanakanlah nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan akal pikiran, Al-Quran, sunnah hadis, kamu pasti masuk di surga. Apa itu rukun Islam? Pertama, jangan lalaikan sholat. Generasi muda, generasi tua, generasi anak-anak, jangan lalaikan salat. Ku anfusakum ahlikum nara. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa Allah mengatakan bahwa inna sholata, inna artinya sesungguhnya. Jadi kalau ada yang bernama inna, apa artinya? Sesungguhnya. Jadi kalau ada yang bernama inna, bisa dipanggil, wih sesungguhnya. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Pertanyaannya sekarang, kan ada sekarang itu lagi ngetren. Pokoknya itu dalam dunia remaja, orang tua, remaja, anak-anak pacaran. Apakah ini termasuk dikategorikan la taqrabuz zina? Jangan dekati zina. Silahkan pikir masing-masing. Itu PR buat kalian semua. Gunakanlah itu teori menjalankan ajaran Islam. Gunakanlah dalil nakli dan dalil akli. Dua itu yang dipakai dalam mempelajari ajaran Islam. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis. Dalil akli itu pakai akal, saring. Dengan begitu maka Anda sebagai seorang Islam menjalankan ajaran Islam tidak bisa dibodoh-bodohi. Karena ada itu teori untuk strategi menghancurkan orang Islam. Bagaimana caranya? Menggunakan Al-Quran untuk membodohi orang-orang Islam sendiri. Ini yang tidak benar dan ini yang bahaya. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menafsirkan sana sini Al-Quran dengan sesuai dengan kemauannya sendiri untuk membodoh-bodohi rakyat. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih mau dengar ceramah saya? Tinggal 10 menit ini saya dikasih waktu oleh Dewan Juri. Masih mau umpamanya. Kembali kepada permasalahan awal bahwa kita di Indonesia ini terlalu banyak orang pintar. Kita tidak kalah pintarnya dengan orang-orang yang di luar negeri sana, yang selama ini kita agung-agungkan, kita hebat-hebatkan, kita puji-puji bahwa mereka itu orang-orang pintar. Tapi kita orang Indonesia ini sesungguhnya bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang mau betul-betul mengurus negeri ini. Barangkali sampai di sini ceramah saya, nanti terlalu panjang lebar ceramah saya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.